dengan sistem penyampaian Bible gitu. Mata rantai penyampaian ayat-ayat Bible, data-data Bible, itu yang saya penasaran sampai sekarang. Maksudnya mata rantai gimana, bro? Kalau di dalam penyampaian Al-Quran kan ada yang dikatakan talaki, penyampaian dari guru ke murid, ya, dari malaikat Jibril ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dari Rasulullah sampai kepada para sahabat. Dan itu mereka mendapatkan legalitas, mereka mendapat ijazah gitu untuk menjadi seorang pembawa berita tentang ayat-ayat suci Al-Quran kepada orang lain. Mereka memiliki legalitas formal. Nah, ini yang saya penasaran terhadap penulis-penulis Bible dan penyampai-penyampai Bible ini, itu mata rantainya itu kayak mana gitu. Boleh saya tanggapin? Boleh. Siapa ini? Bang Luga. Lai Luga, silakan Lai. Monggo Lai. Ya, saya yang undang nih. Oke, jadi gini ya. Kenapa Tuhan harus turun menjadi manusia? Karena Nabi itu nggak cukup. Garis bawahi, Nabi tidak cukup. Kenapa Nabi tidak cukup? Karena Nabi itu sifatnya mimpi. Pasal 12 ayat 6 menyatakan diri kepada para nabi melalui mimpi dan penglihatan. Jadi mimpi dan penglihatan ini sebenarnya levelnya hampir sama. Sifatnya tidak nyata, goib. Jadi sesuatu yang tidak nyata itu tidak bisa dijadikan fondasi. Ibarat kata tuh, nabi-nabi itu diberikan Tuhan otoritas hanya sebatas mimpi. Jadi bukan ketemu langsung dengan Tuhan. Kenapa? Karena udah beda alam. Manusia punya di alam fisik, Tuhan dan para malaikat di alam yang tidak nyata. Jadi tidak pernah bisa ketemu. Hanya sebagai bayangan. Nah gitu. Tetapi Alkitab berbeda dengan kitab para nabi maupun Al-Quran. Injil maksud saya, Injil yang keempat Injil itu. Keempat Injil itu diberitakan oleh satu saksi mata atau wartawan. Karena wartawan itu sifatnya masih lebih kuat dibanding nabi. Kenapa? Wartawan itu bisa dia saksi mata, dia bisa dia saksi dengar, dia juga masih hidup di dalam nyata dan memberitakan cita-cita nyata. Lebih tinggi, wartawan itu lebih tinggi daripada nabi. Gitu. Karena wartawan itu kan dia bisa aja ketemu, dia bisa jadi saksi mata juga. Dia juga bisa dengar dari sumber utama, dengar dari para rasul. Nah, Injil yang keempat ini bukan dari nabi. Yang lebih tinggi dari nabi namanya rasul. Rasul itu sifatnya bukan mimpi, tapi melihat langsung. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, berbahagialah kamu sebab banyak dari nabi ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi mereka tidak mampu. Artinya bahwa nabi ini punya keterbatasan. Pemberitaan mereka hanya sebatas mimpi dan penglihatan. Sementara rasul-rasul beda, di atasnya mimpi dan penglihatan. Saksi mata itu lebih tinggi daripada mimpi dan penglihatan. Kalau Al-Quran bukan saksi mata, tapi mimpi dan penglihatan. Ketemu Tuhan, naik ke langit. Sebenarnya kalau tentang ketuhanan ini, jangan kita naik ke langit, jangan. Biarkan Tuhan yang turun dari langit. Kalau ruginya naik ke langit, satu rugi, nggak ada yang bisa lihat, cuma lo doang, dan cuma lo doang yang tahu. Itu pun kita nggak tahu kalau lo benar-benar di bawah. Interupsi bentar, interupsi. Bro, saya izin ya, sudah diunjang ini. Lanjutkan ya. Siap. Terima kasih Bang Herdi. Lanjut. Terima kasih ya Herdi, makasih. Ya, jadi maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau kan Juma selalu mengatakan itu kan cuma dari waktu Juma itu, padahal dia nggak tahu bahwa levelnya saksi mata itu lebih tinggi daripada nabi. Makanya murid-murid Yesus itu yang sebagai saksi mata itu udah levelnya rasul, makanya disebut, dan mereka berada di 24 tahta, duduk di 24 tua-tua.
Itu tidak bisa Nabi duduk di situ. Nabi itu di tempat lain, tapi bukan di 24 tua-tua itu. Kenapa mereka harus duduk di 24 tua-tua? Karena mereka itu saksi mata. Makanya saksi mata itu lebih tinggi daripada Nabi. Kalau ibarat kata Nabi itu masih mimpi, Rasul itu sudah langsung main gitu loh. Atau saya kasih contoh misalnya seorang laki-laki masih mimpi dia ingin menikah dengan seorang wanita. Tapi kalau Rasul bukan mimpi lagi, udah menikah langsung gitu. Kira-kira Nabi itu masih mimpi, nah Rasulnya udah menikah langsung. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih tinggi saksi mata dibanding para Nabi. Nah jadi kalau misalnya ada suatu sumber yang membantah saksi mata dengan mimpi dan penglihatan, itu lo mimpi sebenarnya. Artinya lo, ya elah gitu. Artinya lo bukan siapa-siapa, tapi lo mau menentang saksi mata. Jadi saksi mata itu jauh lebih mahal. Makanya kalau seandainya Nabi Anda ingin mengungkapkan siapa Yesus, saran saya mending dia lahir di zaman Yesus. Kalau Muhammad lahir di zaman Yesus dan menyaksikan, itu jauh lebih kuat daripada dia naik langit. Karena lebih berharga Tuhan turun dari langit daripada kita sok-sok jago naik langit. Lu naik ke langit tuh gak ada gunanya sebenarnya. Tapi kalau Tuhan turun dari langit itu dahsyat. Begitu. Oke, silakan Pak. Iya, ini yang saya maksud Bang Duga. Kalau di dalam Islam itu kan penyampaian daripada Al-Quran itu kan bersanad dia, berkesinambungan dari Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabatnya. Nah, misalnya ketika Rasulullah mengatakan huzul Quran min arba'ah. Jadi beliau mengatakan ambillah Al-Quran dari 4 orang. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan siapa 4 orang ini? Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Muaz bin Jabal, dan juga Ubay bin Ka'ab. Ini tadi pagi juga saya bahas dengan pendeta Agung Nugroho. Dan beliau tidak mampu kemudian memberikan jawaban. Maksudnya, ketika Al-Quran ini, kita nggak perlu, kita jangan dulu membahas tentang isinya. Kita bahas saja dulu tentang mata rantai penyampaiannya. Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabatnya sebagai penghafal Al-Quran, di mana mereka menghafalkan di depan Rasul Muhammad SAW. Ini budaya penyampaian Al-Quran. Jadi, secara bahasa yang kita pahami bahwa beliau, Rasul Muhammad SAW, itu mengajarkan lalu kemudian memberikan legitimasi ya, keakuratan bahwa mereka mampu kemudian menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, ini terjadi puluhan tahun mereka bersama. Lalu kemudian, begitu juga Ubay bin Ka'ab mengambil seorang murid, lalu muridnya juga melakukan hal yang sama. Apa yang Ubay bin Ka'ab lakukan di hadapan Rasul Muhammad SAW, itu juga yang dilakukan terhadap pengikutnya, pada muridnya. Jadi bacaan yang diterima, yang dihafalkan, yang sudah lolos sensor dari baginda Rasul Muhammad SAW, itu disampaikan kembali kepada sahabat-sahabat yang lain. Mereka memiliki legalitas formal untuk menyampaikan untuk menyampaikan secara lisan apa yang kemudian termaktub di dalam Al-Quranul Karim yang baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sampaikan kepada mereka. Nah, ini yang tidak ada sampai sekarang, saya belum menemukan adanya mata rantai penyampaian dari Yesus kepada penulis-penulis Bible. Ini yang kita mau bahas. Sehebat apapun kemudian cerita yang dibangun di dalam Bible, Perjanjian Baru khususnya, tapi kalau tidak ada legalitas dari sang sumber, itu percuma juga. Nah, sementara keakuratan Al-Quran, ini terlepas dari isinya, itu benar-benar murni berasal dari baginda Rasul Muhammad SAW. Contoh misalnya, di dalam teori dan praktik penyampaian Al-Quran yang kemudian kami sebut dengan transmisi sanad. Bagaimana kemudian Al-Quran itu disampaikan, kemudian yang menerima memberikan kepada murid-muridnya, pengikutnya, atau orang setelahnya. Ini yang kemudian disebut dengan transmisi sanad. Adanya mata rantai penyampaian dari yang menerima pertama, kemudian menghafalkan,
lalu kemudian menyampaikan kepada pengikutnya, pengikutnya menyampaikan kepada yang berikutnya sampai kepada kami saat hari ini. Artinya bahwa terlepas daripada isinya, Al-Quran itu terjaga dari sumber mana-mana. Ini yang saya tidak temukan di dalam kitabnya saudara Bang Luga. Atau mungkin saya yang belum memahami gitu. Kalau kami di Islam kan ada praktik talaki. Talaki itu tatap muka, ya, perjumpaan langsung antara Rasulullah Muhammad SAW dengan sahabatnya. Menerima Al-Quran, kemudian menyampaikan Al-Quran, menerima Al-Quran. Lalu kemudian mereka salaman, mereka berpelukan untuk melakukan pengesahan transfer ilmu gitu ceritanya. Nah, Bible apa ada yang kayak begitu, Bang? Silakan. Oke. Yang saya permasalahkan bukan penyebaran Al-Quran. Kalau penyebaran Al-Quran melalui penghafalan itu menurut saya bagus ya. Artinya penyebaran Al-Quran melalui cerita ke cerita atau penulisan-penulisan ya. Penyebaran itu kan ya tidak jauh dari penulisan. Ya kan hanya itu aja kok penyebaran. Emang dulu ada internet kan? Enggak. Semua dari mulut ke mulut, dari kesaksian orang dari mulut ke mulut, ataupun dari tulisan-tulisan lalu disalin lagi, lebih banyak lagi. Kalau mau dihafalin ya menurut saya bisa saja, tapi kan tidak semua orang menghafal. Itu tidak masalah buat saya, saya tidak mempermasalahkan itu. Tetapi yang saya mempermasalahkan adalah di mana ketika Muhammad memberikan kesaksian tentang siapa Yesus. Itu yang menjadi masalah. Kalau Muhammad mengatakan dirinya dia nabi atau dia berperang segala macam, itu gak jadi masalah buat saya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Muhammad sudah mulai menyinggung siapa Yesus. Itu masalahnya. Nah, kenapa Muhammad? Karena Muhammad menyinggung siapa Yesus bukan dengan cara dia lahir di zaman Yesus. Kalau seandainya Muhammad lahir di zaman Yesus dan melihat kejadian itu di depan matanya, Muhammad sangat kuat. Sangat kuat untuk membantah ketuhanan Yesus. Sangat kuat. Tetapi yang jadi masalah, Muhammad memberikan kesaksian Yesus berdasarkan dia naik ke langit. Naik ke langit inilah yang membuat dia semakin lemah. Karena lebih berharga Tuhan turun dari langit daripada lo naik ke langit. Lo naik ke langit nggak ada untungnya buat surga. Tapi kalau Tuhan turun dari langit itu mahal buat manusia, berharga buat manusia. Ngapain lo naik ke langit? Orang surga udah tinggal jauh di sana. Terus lo naik-naik kan lo kurang, sebenarnya sangat tidak ada gunanya. Tapi yang terpenting itu adalah Tuhan yang menolong kita, bukan kita yang mau jadi apa naik ke langit. Karena satu, kalau naik ke langit itu manfaatnya apa? Satu, nggak ada yang lihat. Ya, benar apa kagak juga kita nggak tahu karena kita nggak ada di langit juga. Misalnya si Juma diangkat ke langit, apakah lu gak ikut? Nggak bisa, karena Juma bermimpi atau rohnya dibawa, kan nggak tahu benar apa enggak. Tapi kalau Tuhannya turun dari langit, kita bisa nonton bareng, disaksikan bersama-sama, itu kuat gitu. Makanya kesaksian yang naik-naik ke langit lah, yang terima-terima wahyu lah, itu sangat tidak penting. Bukannya tidak penting ya, maksud saya itu tidak kuat dijadikan fondasi. Tetapi kalau dia yang bersangkutan ada di muka bumi, lalu dia bercerita bersaksi, lalu ada yang mendengarkan, lalu menceritakannya, itu mahal bro. Karena kejadiannya nyata. Kenyataan itu jauh lebih mahal daripada mimpi. Kalau saya mimpi, orang masih bisa menduga-duga, ini benar kagak sih? Gue juga kagak tahu, dia yang mimpi, gue jadi yang kena. Iya kan? Tapi kalau Tuhan datang, Yesus datang ke muka bumi ini, disaksikan loh, bebas. Mau tukang somai ngeliat, bebas. Tukang ngamen juga ngeliat dia, bebas. Atau mau ngobrol bareng sama dia, atau mau teriak-teriak, bisa. Karena orang yang bersangkutan ada di depan mata. Makanya kenyataan itu terlalu jauh lebih tinggi daripada kesaksian Nabi. Kenapa ada Nabi? Karena Tuhan yang belum datang. Jadi kenabian itu sebenarnya sesuatu karena memang Tuhannya belum datang. Kalau Tuhannya ada, nggak perlu utus Nabi. Nggak butuh Nabi Tuhan. Kita nggak butuh Nabi. Kita lebih butuh Tuhan datang daripada Nabi. Nabi apaan sih? Nabi itu cuma manusia biasa. Tapi kalau Tuhan datang, wih ngeri bro. Tapi kalau Nabi yang datang ngapain coba? Manusia biasa. Kita nggak butuh manusia bro. Kita butuh Tuhan, bukan butuh Nabi.
Camkan lain. Kita nggak butuh Nabi, kita butuh Tuhan. Kita udah stres ini. Nabi memang bisa bantu, kan nggak bisa bantu. Walaupun tidak membuat sedikit mujizat, tapi itu nggak hanya membantu sedikit. Makanya kesaksian Nabi itu tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Makanya Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus kacungnya, bukan kacungnya yang diutus, sehingga dia mengutus juru bicaranya, bukan nabinya yang diutus, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal itu? Firman-Nya sendiri, dirinya sendiri. Itulah yang diberikan kepada kita. Jadi kalau Yesus datang, itu sudah jauh lebih mahal. Tutup semua kalian. Nabi nggak penting lagi pada waktu datang. Dialah Mesias itu yang dinantikan. Nabi-nabi aja menantikan Yesus. Yesusnya udah datang, nongol lagi Nabi. Nabi nggak dibutuhkan lagi. Karena orang yang bersangkutan udah di depan mata. Kalau lo masih mengekspos Nabi di zaman sekarang, itu Bapak di surga bisa marah, lo bisa ditonjokin, lo gigi lo hancur lo. Ini kurang ajar, ini udah utus anak gua ngomongin pembantu lagi. Nabi itu kan pembantu. Kalau bahasa Jawanya pembokat. Anaknya yang tunggal itu yang lo harus lo hargai. Dia yang harus lo percaya. Kalau lo nggak percaya sama dia, benar kata Yesus. Yesus berkata, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan para malaikatnya. Begitu bro, lo bertobat, kalau dibakar. Iya. Jadi begini Bang Yoga, justru karena itulah kemudian berita-berita yang Abang sampaikan inilah yang jadi pertanyaan. Kayak mana berita itu bisa dikatakan sebagai berita yang benar tentang Tuhan bumi, tentang mengutus anaknya, tentang harus yang saya informasi ini daripada informasi ini yang saya permasalahkan. Saya tahu di dalam Bible Tuhannya menjadi manusia, Tuhannya dibunuh manusia. Saya ngerti dia datang untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Saya ngerti itu, saya paham, saya belajar, sudah puluhan tahun saya mengkaji Bible. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah berita-berita ini, keakuratannya itu apa yang menjadi tolak ukurnya gitu loh. Contoh misalnya, secara dewasa kita tahu, di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, ya, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani. Satu, kami rebah ke tanah. Keakuratan informasi ini itu apa? Siapa yang mengatakan kepada siapa? Kan gitu. Lalu kemudian metode yang digunakan dalam menyampaikan itu kayak mana? Lalu yang terdengar kemudian adalah suara dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu suara yang didengarkan bahasa Ibrani. Tapi sampai ke Indonesia, nyatanya berbahasa Indonesia. Nah, yang berbahasa Ibrani itu tertulis di kitab mana? Lalu kemudian kayak mana suaranya? Siapa yang mendengarkan? Lalu kepada siapa suara itu diberikan? Lalu kemudian penerimanya menyampaikan kepada siapa? Lalu apa dasar pijakannya? Si A dipercaya. Kalau penyampaian Al-Quran itu jelas. Misalnya Akhi Dedi, dia mengajarkan Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Tetapi apakah akhlaknya bisa dipercaya? Apakah kesehariannya itu dia bukan pendusta? Apakah dia dalam kehidupannya dia tidak pernah melakukan pelecehan terhadap orang lain? Boleh saja dia menghafal Quran, tapi akhlaknya tidak baik. Tutur katanya selalu ada yang dusta. Dia tidak bisa kemudian menjadi sumber daripada pengajaran Quran. Tidak bisa, meskipun dia hafal. Kenapa? Karena sikap akhlak dan kepribadiannya itu tidak mendukung untuk kemudian menjadi jembatan pewahyuan. Nah, inilah yang saya katakan mata rantai. Orang-orang yang kemudian diberikan ijazah formal, ya, yang diberikan legitimasi formal, itu adalah orang yang memang sudah memenuhi syarat. Layaknya Rasulullah menunjuk kepada para sahabatnya, itu bukan asal menunjuk. Karena Rasulullah sudah menguji mereka, sudah menguji Ubay bin Ka'ab,
sudah ngerti siapa Muaz bin Jabal, udah tahu Salim ini kayak mana kepribadiannya, sudah paham Abdullah bin Mas'ud ini kayak mana akhlaknya, maka dia umumkan, inilah orang-orang yang bisa kalian jadikan sebagai narasumber Al-Quran setelahku. Nah, artinya bahwa ketika orang ini mendapatkan legalitas daripada sang sumber, maka kami umat Islam tidak meragukan itu. Ketika ada seorang ulama yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi sumber Al-Quran kepada umat, kami tidak meragukan itu, karena mereka punya legalitas standing untuk menjadi narasumber Al-Quran. Mereka memahami konsep-konsep talaki. Mereka mengerti tentang ardan wasima'an. Mereka paham itu semua. Mereka menelaah apa yang disebut ardan faqat. Mereka paham itu semua. Mereka mengkaji Al-Quran tentang sima'an faqat. Mereka memahami itu semua. Nah, oleh karena itulah kemudian umat Islam itu tidak pernah ragu tentang Al-Quran ini. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan, Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dia adalah Raja segala Raja. Bang, abang paling usianya sekarang baru 70-80 tahun usia abang sekarang. Artinya, sebelumnya itu informasi itu dari mana datangnya? Tentang Yesus adalah Raja segala Raja, itu siapa yang ngajarin? Paling juga abang baca di Bible. Nah, sumber Bible ini apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Lalu sampai ke sebelum itu dari mana asalnya? Dari mana? Sampai kepada Nabi, sampai kepada Yesus. Apa yang menjadi legal standing terhadap manusia yang menyampaikan ini? Coba. Ini yang terputus. Gitu loh, Bang. Mungkin ada ilmu yang Bang Luga tahu, ya. Saya kan tahu Anda adalah nabinya orang Kristen. Mana tahu ada ilmu. Ini loh Bang Zuma, penyampaian Bible itu mata rantainya itu begini loh. Nah, itu yang saya butuhkan sekarang. Silakan. Saya jawab ya. Saya kasih contoh, misalnya ada suatu kasus di Bareskrim. Ada 2 kasus. Kasus pertama adalah pemerkosaan anak setan. Kasus kedua adalah pemerkosaan seorang siswa SMA di Depok. Menurut Anda lebih susah mana menangani kasus oleh Bareskrim Mabes Polri, pemerkosaan anak setan atau pemerkosaan siswa SMA? Menurut saya, menurut Kapolri juga akan mengatakan lebih mudah menyelesaikan kasus pemerkosaan siswa SMA di Depok. Karena kenapa? Kejadiannya di dunia nyata. Bisa dicek ke lokasi, bisa ditanya-tanya keluarga kiri kanan saksi mata, bisa ditanya. Dan akan lebih mudah memberikan informasi karena kejadiannya masih di dunia nyata. Depok telah terjadi. Misalnya Rianti diperkosa di Depok, tolong ditangkap, tolong tanya semua saksi mata TKP, teman-temannya telepon sana sini, telepon sini. Tuhan memberikan kita tugas sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kasus ini masih di dunia, otak yang Tuhan kasih masih bisa lo ngerjain. Jangan lo malas, jangan lo bilang nggak bisa, jangan. Kecuali Tuhan menyuruh lo memeriksa suatu kasus pemerkosaan jin tomang. Kita nggak pernah ketemu jin tomang, dunianya juga di dunia goib, kita nggak tahu. Nah, ini kejadian Yesus saksi mata. Jadi lo jangan bikin lo bikin perkara gampang jadi susah. Ini lo susah-susahin nih permasalahannya. Yesus itu mati di kayu salib, lo bikin seakan-akan itu permasalahan yang susah. Kalau lo menganggap itu permasalahan yang susah, lo pembohong. Karena kenapa? Kejadiannya masih di bumi kok. Yesus mati di kayu salib itu kejadiannya di bumi, kejadiannya bukan di alam gaib. Kejadiannya bukan di planet, bukan di Saturnus, bukan di Jupiter, bukan di planet Mars, bukan di Pluto kejadiannya. Kalau seandainya Yesus disalibkan di planet Pluto, lu akan sulit mengetahui benar gak Yesus disalib apa enggak. Lah ini kejadiannya di Yerusalem, lu punya tiket 20 juta juga lu bisa ngecek kejadian, lu bisa tanya manusia-manusia yang hidup, lu bisa cari informasi begitu gampangnya menelusuri Yesus mati apa enggak. Tetapi kasus pertama pemerkosaan anak setan, Kapolri juga bingung, setan yang mana? Setan juga gak pernah dilihat. Ya, yang merkosa siapa? Jin tomang sama-sama nggak kelihatan. Yang diperkosa juga nggak kelihatan. Di mana diperkosanya? Katakanlah di Pluto, ongkos ke Pluto lo ada nggak? Pas udah nyampe ke Pluto, belum tentu lo ketemu jinnya karena jinnya nggak kelihatan. Jadi lo jangan bikin alasan terlalu banyak.
hanya untuk mengetahui Yesus disalib. Itu nggak susah, bro. Cok. Yesus itu disalib apa enggak? Itu gampang, karena itu masih kejadian di dunia. Kecuali Yesus disalibkan misalnya di alam goib atau di planet Mars. Udah di planet Mars, goib pula lagi. Pas ditanya di penduduk Mars, kalian lihat Yesus disalib? Oh, saya ngeliat. Posisinya di mana? Saya ngeliatnya dalam mimpi. Itu susah, bro. Jangan lo mempelajari suatu kasus yang lo tidak sanggup otak lo mempelajari. Makanya Tuhan memberikan solusi. Dia turun jadi manusia biar lo nggak repot. Tapi kalau lo paksain otak lo memeriksa suatu kasus, misalnya Bareskrim Mabes Polri memeriksa pencurian motor di alam goib, ya lo mana bisa. Alam goib itu bukan jangkauan kita. Jadi kalau lo juga ngomong tentang kenabian, lo jangan ngomongin goib. Saya ketemu Tuhan, Tuhan emang lo pernah lihat muka Tuhan? Nggak bisa seperti itu. Mujizat pun belum tentu bisa 100% menunjukkan Tuhan. Bisa saja. Jadi, bentar sedikit lagi. Ya, jadi yang bisa lo lakukan adalah Tuhan kerjakan di dunia nyata. Lu jangan bermain di alam goib. Bermain di alam goib itu nggak bisa dibuktikan. Sampai mampus pun lu nggak bisa dibuktikan. Yesus mati di kayu salib itu kejadiannya bukan di alam goib. Jadi tanya saksi mata. Suara saya bagaimana lo cara mendapat saksi mata? Betapa gampangnya kok. Itu masih kejadiannya di bumi kok. Masa lo pemalas banget sih jadi orang? Oke, silakan. Ya, gimana Bang? Sudah? Sudah. Oke, suara saya kedengaran baik kan? Kedengaran, silakan. Oke. Jadi gini Bang, cerita-cerita yang kemudian kita terima dari Bible, mata rantai penyampaiannya ini yang saya pertanyakan. Contoh misalnya, di dalam Kisah Para Rasul 25, nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seseorang yang bernama Yesus, ya, yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan bahwa Yesus itu hidup. Jadi dari data ini jelas diterangkan Kisah Para Rasul 25:19 itu. Orang berselisih paham tentang Yesus, Bang. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan mati. Nah, Al-Quran akurat menyampaikan itu, bahwa orang-orang itu berselisih paham tentang siapa yang mereka salibkan itu. Mereka mengatakan mereka menyalibnya, lebih baik mereka membunuhnya. Nah, untuk itulah kemudian ketika kita menguji keautentikan sebuah berita, maka tentu kita mesti tahu mata rantai penyampaiannya itu dari mana, gitu loh. Ini yang kurang jelas. Kalau berita-berita yang Anda katakan Yesus mati disalib, gampang itu ditahu, tinggal diselidikin. Nah, justru itu hasil inilah yang butuh pembuktian keakuratan pemberitaannya. Kalau Anda mengatakan, Bang Luka mengatakan lebih susah meneliti siapa yang membunuh anak setan daripada anak SMA, itu betul. Justru karena itulah ketika ada orang yang mengatakan, banyak orang yang menulis berita-berita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, karena itulah saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Apa yang disusun ini harus berdasar terhadap data-data akurat terhadap peristiwa. Dari mana ke mana? Kalau dia bukan saksi, maka tentu dari orang lain. Kalau dia dari orang lain, siapa orang lainnya? Kalau dia sendiri yang menjadi saksi, dia tidak perlu melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena dia melihat kejadian itu. Dia tidak perlu melakukan penyelidikan, tinggal dia tulis. Tapi ini ceritanya dia melakukan penyelidikan. Berarti dia mencoba untuk menarasikan di atas kertas siapa yang membunuh anak setan. Artinya tidak jelas pemberitaannya. Sementara ketika baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran misalnya, taruhlah dia mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, sahabat-sahabatnya pun mendengarkan pernyataan itu, sesungguhnya tanda-tanda orang beriman seperti ini.
itu sahabat uraikan di depan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan proses yang saya katakan tadi. Bisa jadi proses talaki, bisa jadi proses sifat fakar. Apa itu? Dengan cara seorang guru membaca Al-Quran dan seorang murid mendengarkan tanpa harus mengulangi bacaan sang guru. Nah, dalam transmisi Al-Quran, penyampaian Al-Quran, metode semacam ini itu sangat jarang dijumpai. Bahwa seorang guru membaca, kemudian muridnya hanya mendengarkan, tidak melakukan pengulangan, tidak melakukan kemudian penulisan, itu jarang. Tetapi yang kami gunakan di dalam uji kompetensi tentang seseorang menjadi sumber Al-Quran, guru kemudian membaca, murid juga kemudian mengulang bacaan. Setelah mengulang bacaan, murid kemudian menuliskan. Setelah menuliskan, kembali beberapa saat lagi, mengulang bacaan secara terus-menerus. Sampai benar-benar dia itu paham terhadap bacaan, tulisan, nahwu sharaf, balaghah, dan semua. Barulah bisa dikatakan orang ini memiliki ijazah atau legalitas formal untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, kalau di kitabnya kan tidak. Memberitakan, Yesus adalah Raja segala Raja. Dari mana ente? Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mengosongkan diri menjadi manusia, untuk bangkit di hari ketiga. Tahu dari mana ente? Siapa yang ngajarin? Harus Yesus yang ngajarin. Kenapa? Karena Yesus itu, menurut iman Kristen, dialah Sang Firman yang telah datang menjadi manusia. Maka sebagai Tuhan Sang Firman yang telah menjadi manusia, adalah sangat mudah kemudian menyampaikan firman-firmannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi pembuktiannya mana? Justru yang menjadi sumber Lukas, yang menjadi sumber Paulus, yang menjadi sumber Markus, Yesus Sang Firman ini kemana rupanya? Nah, inilah Bang yang menggelitik hati saya untuk menelaah lebih jauh ke dalam. Ini narasi yang dibangun oleh penulis Bible ini dari mana ini? Oke ya. Si Bang Juma ini saya lihat pemalas manusia ya. Malas orangnya. Jadi ada sedikit tantangan. Padahal itu kan kerjaan mudah lah sebenarnya. Mengecek Yesus disalib apa enggak. Masalahnya kejadiannya di bumi. Itu gampang. Kecuali mengecek Yesus disalib di alam goib, itu baru susah. Kalau Lukas menyusun, wajar, dia pengen cari tahu. Memang orang harus cari tahu, kerja. Jangan jadi pemalas. Tanya sana, tanya sini. Lalu kamu mengatakan tadi, kok sumbernya dari Lukas, kok bukan dari Yesus? Yesus itu ngomong, orang lain nulis. Masa Yesus yang ngomong, dia juga yang nulis, kan kacau namanya. Apa gunanya ini pembantu-pembantu yang digaji? Yesus itu cukup ngomong. Yang menyampaikan omongannya dia tentu bukan Yesus lagi, murid-murid yang mendengarkan ucapan Yesus itu. Lalu si Lukas tidak ketemu sama Yesus, nyari sumber dari Petrus yang langsung ketemu Yesus. Kan begitu kronologinya. Susah nggak? Jangan lo jadi pemalas. Kecuali Tuhan menyuruh, coba benar nggak Yesus disalib? Dia disalibnya di mana? Di langit keempat. Nah, gila, lo bisa pusing lo. Tuhan sudah kasih Yesus disalib di bumi. Di bumi aja lo kagak bisa ngurusin Yesus disalib apa kagak. Itu kan suatu pekerjaan yang tidak terlalu sulit. Tinggal tanya opungnya, tanya tantenya, tanya teman SMP-nya, tanya teman SMP-nya. Kecuali Tuhan menyuruh kamu, coba selidiki. Benar nggak Yesus disalibkan? Di mana posisinya Tuhan? Di langit ke-16. Nah, gila lo. Bagaimana lo naik ke langit 16? Itu maka akan terdapat kesulitan-kesulitan. Karena butuh apa? Lo mau naik apa ke langit ke-16? Pesawat juga nggak ada ke sono. Nah, ini di Yerusalem, orang keluarganya masih ada, tetangganya masih ada, orang-orang sesukunya masih hidup. Apa susahnya? Hanya untuk menentukan Yesus. Kalaupun ada satu berbohong, tanya yang lain. Kumpulkan 1000 sumber dari Israel. Pasti itu sumber itu valid. Kenapa? Karena mereka di sana jadi saksi mata, mereka tahu tuh kejadian apa enggak. Jadi jangan bermain dalam goib. Tuhan itu tidak pernah main di dalam goib, ngubah-ngubah muka orang tuh enggak ada. Kalau Tuhan merubah mukanya Yesus, berarti Tuhan sudah tidak adil.
Dia memberikan suatu tugas kepada kita yang tidak sanggup kita lakukan. Tuhan itu tidak sejahat itu. Jadi Anda cuma disuruh ngecek. Coba cari sumber. Siapa nama murid Yesus? Nama murid Yesus saja Al-Quran tidak tahu. Gimana lo mau bisa tahu siapa Yesus? Kan cara untuk mencari sumber kan begitu. Cari nama muridnya, cari nama emaknya, cari nama tantenya, opungnya, teman SMA, teman SMP-nya, teman kuliahnya. Gua aja kalau disuruh nih, coba lu Kak, coba kamu selidiki seorang penjahat di Afrika, ciri-cirinya begini. Gua kejar, gampang, tanya tinggal telepon sana telepon sini. Apa susahnya sih? Kecuali kejadiannya di langit ke-25. Yesusnya disalib di sono, lu mau ke sono kagak ada ongkos. Nah, lu ingin mengetahui siapa Yesus dengan cara apa? Dengan cara Nabi lu naik ke langit. Nggak nyambung. Kejadiannya di bumi, lu naik ke langit. Naik ke langit emang siapa yang tahu? Kan nggak ada saksi mata. Tahu dari mana? Makanya gue bilang tadi, ya, kalau ada dua kasus, satu pemerkosaan anak setan, dua pemerkosaan mahasiswa, lebih mudah meneliti pemerkosaan mahasiswa karena tempatnya masih di bumi, masih di Jakarta. Bisa kita ke Jakarta, bisa kita naik busway, naik motor, tanya kiri kanan. Itu kan pekerjaan yang gampang. Kalau menurut lo itu masih pekerjaan sulit, mending lo mati aja. Tuhan udah kasih kita otak itu untuk berpikir, bro. Kecuali Tuhan suruh kamu memeriksa pemerkosaan anak setan di langit ke-25. Nah, itu susah. Udah langitnya 25, kita nggak ada ongkos ke sana, nggak ada pesawat ke sono. Terus di alam gue pula lagi. Yang mau dicari juga anak setan gue buang atau yang mana. Mukanya juga kita kagak tahu yang mana. Jadi lu jangan bikin diri lo pusing. Kalau Tuhan kasih lo tugas mudah, jangan lo pusing-pusingin diri lo. Cuma memeriksa Yesus mati apa enggak, itu gampang. Cek sana sini, telepon sana, WA, SMS, Messenger, Instagram, gampang itu. Masa lo? Kecuali Tuhan suruh lo coba cek siapakah anak setan yang lagi dikejar-kejar itu. Nah lo bingung, Tuhan gue nggak bisa ngeliat setan, kejadiannya di mana? Di planet Pluto, gak ada ongkos. Ini kejadiannya masih di Yerusalem kok, ongkos cuma 15 juta kok ke Yerusalem. Jadi jangan lo bikin diri lo bikin lo pemalas, cuma ngeriksa-ngeriksa gitu. Si Lukas, ya wajar dia tanya si Petrus tanya langsung ke Yesus, kan nggak ada masalah di situ. Jadi gitu aja, kalau lo nggak tahu siapa Yesus disalib apa enggak, mending lo ganti celana aja lah, bunuh diri lah sekalian. Gimana Bang? Udah? Suara saya kedengaran? Susah. Oke lah. Lanjut. Suara saya kedengaran nggak nih? Kedengaran. Ya, justru karena itu Bang Luga, justru karena di Yerusalem, karena itulah kemudian harusnya ada mata rantai pemberitaan yang akurat. Kalau cuma mengatakan kejadiannya di sana, kejadiannya gampang, justru karena itu gampang, semakin Bible itu diragukan. Kenapa? Karena mata rantai pemberitaannya itu nggak ada. Nah kalau katakan diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adanya di langit, berarti yang tahu cuma dia kan. Nah masalahnya ini banyak orang yang tahu tentang Yesus disalib ataupun tidak, karena kejadiannya di bumi. Tapi masalahnya sekarang tentang kitab Anda saja menerima dari siapa kepada siapa, kita nggak tahu, Anda nggak tahu. Ini yang ribet, justru ini yang jadi masalah. Kalau kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tapi diserupakan, informasinya dari atas, nggak butuh penyelidikan, karena kejadiannya 600 tahun setelah Rasulullah menerima, sebelum Rasulullah menerima Al-Quran. Nah sekarang ketika dituliskan dalam kitab Anda, dia mati bangkit pada hari ketiga, ini dari mana pemberitaannya dan kepada siapa? Lalu kemudian legalitas pemberitaannya itu dianggap sebagai benar, itu apa dasar pijakannya? Sementara dalam satu dalil yang ada di dalam kitab Anda, bagaimana kemudian Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7:19, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu.
Ya, itu pernyataan Yesus menurut penulis Yohanes. Nah, siapa yang menerima dalil penyampaian Yesus ini kepada siapa, lalu kemudian dituliskan oleh Yohanes, lalu dianggap itu sebagai pemberitaan yang benar. Apa dasarnya? Kejadiannya di Yerusalem, oke. Disaksikan oleh orang banyak, oke. Banyak mata yang menjadi saksi pada masa itu, oke. Justru karena itulah harusnya Bible itu lebih akurat dalam mata rantai penyampaiannya. Masalahnya sekarang nggak ada. Kalau di Islam ada yang disebut ilmu sanad. Ilmu sanad itu adalah mata rantai penyampaian dari Suma kepada Bang Luga sampai ke Bang Dedi sampai kepada Uco dan seterusnya. Dan mereka berkesinambungan, mereka saling mengenal, mereka saling mengesahkan. Saya angkat engkau menjadi muridku. Terima Al-Quran, ini seperti ini, dan surah ini hafalkan, saya ingin dengar. Itu keliru. Benarkan bacaanmu, seperti ini yang benar. Setelah orang ini lulus, menurut saya, barulah kemudian orang ini punya kewajiban mengajarkan orang lain. Dan itu punya legalitas. Itulah yang disebut sanad, dan orang-orang yang menjadi mata rantai penyampaian itu disebut isnad. Nah, di kitab Anda itu tidak ada. Oke. Silakan. Itu yang menjadi topik kita, bukan mengenai Yesus itu. Sangat linguistik. Pemberitaan ini dianggap sebagai berita benar itu karena apa gitu. Iya, Anda kan mengatakan bahwa pemberitaan Al-Quran itu dari penghafalan, ya, dari penghafalan dari teman ke teman. Sah. Kalau pemberitaan Al-Quran itu saya tidak menentangnya. Pemberitaan Al-Quran, penyebaran Al-Quran dari orang ke orang itu saya tidak mempermasalahkan itu. Karena Alkitab pun disebarkan juga dari mulut ke mulut, dari kitab ke kitab, dari secara lisan maupun secara tertulis. Sama itu penyebarannya. Gitu. Yang jadi masalah begini, Anda menyebarkan berita goib, sementara saya menyebarkan berita nyata. Itu bedanya. Anda kan menyebarkan berita goib. Apa tuh berita goib? Muhammad naik ke langit ke-7, ketemu Yesus dan mengatakan Yesus tidak disalib. Itu kan berita goib. Berita goib yang disebarkan secara nyata, penyebarannya nggak salah. Penyebaran Al-Quran itu dari mulut ke mulut, dari penghafalan itu bagus menurut saya. Itu nggak ada masalah di situ. Alkitab juga sama, dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, dari saksi mata ke saksi mata. Itu tidak masalah. Masalah di penyebaran jangan kita mempermasalahkan yang sebenarnya nggak ada masalah. Kalau di situ nggak ada masalah dan Anda tidak perlu mempermasalahkan itu. Tetapi yang saya katakan adalah Anda menyebarkan berita goib, saya menyebarkan berita nyata. Yesus itu disalibkan secara nyata dan diceritakan juga orang-orang yang ketemu dengan Yesus. Sementara Anda memberitakan berita tentang Yesus dari alam goib. Kan saya bilang tadi kasus pemerkosaan anak setan dan pemerkosaan mahasiswa di Depok itu lebih sulit kita memastikan pemerkosaan anak setan, karena anak setan itu diperkosanya di alam goib. Kita nggak tahu setan yang besar atau setan yang kecil karena kita nggak bisa melihat setan. Itu lebih rumit. Makanya jangan beritakan berita-berita dari alam goib, ketemu Tuhan lah, ketemu ini. Kita nggak tahu itu benar apa enggak, karena nggak ada saksi dan nggak ada bukti. Makanya beritakanlah pemberitaan Al-Quran itu sudah bagus, dengan cara menghafal, dengan cara dari teman ke teman. Itu bagus, saya tidak menentang itu. Tetapi yang Anda beritakan, tolong jangan beritakan cerita goib, misalnya kau ketemu Tuhan lah, terus setelah kau ketemu Tuhan, kau pastikan itu Tuhan. Nggak bisa, karena itu sesuatu yang tidak kelihatan, itu nggak bisa dipastikan benar apa enggak. Itu Tuhan apa enggak? Itu tidak bisa dipastikan. Dunia kita dengan Tuhan sudah beda, dunia kita dengan malaikat sudah beda. Terus lo merasa kayak teman SMP lo gitu, nggak bisa. Tuhan itu bukan teman SMP lo. Tuhan itu Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya Tuhan kasih solusi. Apa solusinya? Apakah kita disuruh naik ke atas? Tidak, salah. Tuhannya yang turun.
kalau lu juga disuruh naik ke atas, nih si Juma suruh naik ke sorga, lalu turun lagi, siapa yang percaya? Bohongnya si Juma itu, mana mungkin dia ke sorga. Itu banyak kali ceritanya itu. Karena kenapa? Karena lu nggak dilihat ke sono. Makanya kalau cerita-cerita goib, cerita-cerita mimpi, penglihatan itu nggak usah diberitain, nggak usah. Karena capek memastikan itu benar apa enggak, nyampe urat malu juga putus juga nggak bisa dipastikan. Karena kejadian itu beda. Di alam. Makanya saya bilang tadi, Bareskrim bisa nggak memeriksa pemerkosaan anak setan? Nggak bisa, karena dunianya udah beda. Kita juga sama. Mau ketemu Tuhan, benar nggak Tuhan itu apa enggak? Tuhan itu cuma satu caranya supaya mau ketemu kita, dia jadi manusia, selesai perkara. Dia menyatakan dirinya dan dia mengaku Tuhan dan dia membuat tanda-tanda mukjizat, selesai. Ada orangnya jelas. Yang cerita-cerita nyata boleh kan. Tapi yang cerita-cerita mimpi, goib, ketemu Tuhan di sana nggak usah lo sebarin. Ntar orang bisa tambah stres. Makanya kesaksian para nabi itu nggak pernah disebarin. Kesaksian para nabi disebarin setelah Yesus turun, baru Yesus berkata, jadikan segala bangsa murid. Makanya murid-murid Yesus dilarang kan, jangan kamu pergi dulu ke bangsa-bangsa, ke domba-domba yang ada di Israel. Artinya apa? Cerita kenabian itu nggak boleh disebarkan ke bangsa-bangsa. Nanti bangsa-bangsa gila loh. Katanya mimpi lah, penglihatan lah, ini apaan sih, bener apa kagak? Supaya tidak dibilang orang gila, makanya Tuhan Yesus datang jadi manusia. Maka kesaksian para nabi itu hanya pelengkap. Intinya adalah Tuhan yang jadi manusia. Jadi nabi-nabi itu cuma mendukung aja, bukan jadi fondasi. Jadi yang kita beritakan adalah berita nyata, bukan berita goib. Sekali lagi saya katakan, Juma, jangan ceritakan berita goib di bangsa Indonesia, jangan. Perlu disangkain orang stres. Yo, silakan. Ya, justru yang abang ceritakan ini tentang Yesus itu cerita goib. Goib artinya cerita yang kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Yesus berkata, nah siapa yang menerima pernyataan itu? Siapa yang melihat? Yesus berkata. Yesus mati di salib, siapa yang melihat? Oh, banyak orang, iya, siapa? Ini yang saya katakan, kita tidak perlu membahas isi. Mata rantai pemberitaan ini dulu yang harus menjadi akurat, barulah kemudian kita membahas isi. Seperti misalnya Paulus mengaku mendengarkan suara dari langit. Itu gaib. Pemberitaan gaib itu. Ada suara dari surga katanya. Inilah anakku, padanya aku. Itu gaib. Nah, pemberitaan itu siapa yang menjadi titik untuk mengesahkan bahwa pemberitaan itu akurat, bahwa pemberitaan itu benar adanya. Ini kan tidak semata-mata langsung diimani. Kalau yang saya maksud Al-Quran, kalaupun dianggap salah, paling tidak sumbernya itu dari baginda Rasul Muhammad SAW sampai kepada para sahabatnya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada kami hari ini. Mata rantai penyampaiannya itu akurat. Dia memiliki dinamika penyampaian yang sistematis. Dari murid, dari guru ke murid. Dari guru ke murid, dari guru ke murid. Dan guru ini bukan sembarang guru. Guru ini harus memiliki ijazah. Ijazah ini yang penting. Tidak asal-asal disebut guru. Mereka harus memiliki ijazah. Ijazah setoran dan semaan. Secara praktik, seorang guru membaca Al-Quran dan murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, maka murid membaca ulang apa yang dibacakan oleh guru. Ini proses penyampaian dari Yesus menyampaikan kepada orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan mengulang bacaan tersebut. Setelah Yesus mengatakan, ya itu sudah benar, barulah kemudian ditunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah ini tidak ada di dalam kitab Anda. Jadi pemberitaan yang begitu, wow, Yesus membangkitkan ini, Yesus menghardik angin badai, Yesus kemudian merubah air menjadi anggur. Ini berita-berita kayak begini tuh ya, dijadikan sebagai sandaran
kebenarannya itu apa? Oke. Sementara yang ada di Indonesia hanya terjemah. Yang menerjemahkan siapa? Apa kemudian ijazah yang mereka punya sampai bisa menjadi penerjemah Bible? Terus sumbernya dari mana? Sumber dari mana ini setelah ditemukan dari mana lagi? Setelah ditemukan kemana lagi arahnya? Dari mana sampai kepada Yesus nggak? Ternyata tidak. Jadi apapun pemberitaan isinya, saya katakan itu hanya hoax. Itu berita-berita gaib yang tidak nyata. Nah, kalau Rasulullah menerima muridnya, sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kami hari ini. Begitu Bang Luga. Cobalah. Oke, closing ya, di terakhir ya, jadi gini. Kejadian Yesus disalib, itu kejadiannya bukan di planet. Kecuali murid-muridnya berkata, Yesus telah disalib di planet Jupiter. Yesus telah disalib di langit ke-15. Maka kamu sebagai manusia dimaklumin oleh Tuhan sulit menelusuri benar nggak Yesus disalib, karena kejadian penyaliban di planet Mars atau di langit ke-15. Kalau murid-murid Yesus mengatakan saya bermimpi melihat Yesus disalib, maka Tuhan maklum, karena sulit membuktikan bahwa Petrus telah bermimpi Yesus telah disalib. Itu sulit memang membuktikan. Tetapi kalau kejadiannya Petrus mengatakan saya tidak bermimpi, saya melihat langsung. Saya, orang-orang yang di zaman Yesus juga bersaksi mengatakan Yesus disalib. Mereka tidak berkata saya bermimpi melihat Yesus disalib. Kalau mereka mengatakan bermimpi melihat Yesus disalib, maka Tuhan maklum yang di sorga. Otak yang telah kuberikan kepada Juma, saya maklumin karena kejadiannya di langit ke-19. Juma memiliki kesulitan untuk mengecek. Tapi kalau kejadiannya cuma di Yerusalem, lu jalan kaki juga naik sepeda bisa. Lu bilang sulit untuk memastikan dari mana sumber. Kata Tuhan, percuma lo gue kasih otak, rugi gue ngasih lo otak, kata Tuhan. Nangis Tuhan. Udah capek-capek gue nyitain otak lo, cuma ngecek di Yerusalem doang lo kagak bisa. Mending lo pulang ke lautan api dan belerang, ke rumah bapak lo si Lucifer. Kata Bapak di sorga, kurang ajar kau. Gua cuma nyuruh lo mengecek Yesus disalib apa enggak di Yerusalem. Kecuali gua Bapak lo nih, sebagai Tuhan semesta alam, suruh ngecek Yesus disalib di langit ke-19 dan lo memiliki kesulitan. Gua maklum, kata Tuhan. Tetapi cuma kejadian di Yerusalem doang. Itu juga dekat, lo naik sepeda. Ya, naik ojek juga lo nyampe. Tapi lo bilang sulit bagaimana caranya begini begono. Kata Tuhan, nyesal gue nyiptain lo, habis beras gue lo makanin terus, kata Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu permasalahan yang tidak sulit, hanya untuk mengecek Yesus disalib apa enggak di Yerusalem. Itu perkara mudah, bro. Tetapi kalau Muhammad naik ke langit ke-7, itu sulit dibuktikan. Kenapa? Gue nggak ada ongkos naik ke langit ke-7, ke langit ke-9. Bagaimana gue mau ngecek itu ada jejak-jejak kakinya dia di situ? Gak ada punya ongkos, gue gak ada pesawat ke sono. Maka Tuhan pun maklum, oh kalau kejadian Muhammad naik ke langit, itu sulit dibuktikan. Karena manusia ini tidak punya kekuatan untuk naik ke langit. Maklum Tuhan. Makanya kamu tuh dikasih soal yang mudah. Soal yang mudah kamu bikin sulit, tapi soal yang sulit kamu pura-pura mudahkan. Itu kamu salah besar, Juma. Kamu berdosa di mata Tuhan. Hanya untuk mengecek Yesus disalib apa enggak? Lu nggak bisa, nggak mampu. Ganti celana lo jadi rok, kata Tuhan. Gila nih anak, udah gua kasih otak, cuma ngecek Yesus disalib apa enggak? Pakai apa aja alasan? Nggak ada yang lihat. Ini kok bertentangan. Banyak alasan kau. Kecuali kejadiannya misalnya di alam Barsa. Coba Juma cek, cari saksi mata di alam Barsa. Sulit lo, karena itu bukan dunia lo. Bentar dulu dikit lagi. Jadi jangan perkara-perkara gampang lo bikin sulit. Segiliran perkara yang nggak lo ini kan lo anggap kayak nggak ada masalah. Muhammad naik ke langit itu nggak ada yang bisa buktikan lo. Emang lo pernah ke sono, ke langit ke-19? Lo melihat jejak-jejak kakinya di sono nggak? Itu goib itu nggak bisa
dijangkau oleh otak manusia. Sekalipun Tuhan membuat satu mujizat, tetapi tetap aja itu dunianya beda. Makanya Tuhan ngutus Nabi itu nggak cukup. Kasih penglihatan, kasih mimpi, itu nggak cukup. Satu-satunya cara adalah Tuhan jadi manusia. Jangan, tadi ada yang SMS tuh. Siapa saksi matanya lu gak? Idi. Kalau lo nggak bisa tahu cari saksi matanya, mending lo potong titik lu. Pemalas lu. Nyari saksi mata aja lo kagak bisa, kecuali lu suruh cari saksi mata di neraka. Nah, susah. Lu naik ongkos apa ke neraka? Siapa yang ngongkosin lo ke neraka? Tapi cuma ngecek. Sama misalnya seorang Kapolda memerintahkan bawahannya, tolong coba cek, tangkap preman yang bernama Ucok di Blok M. Susah nggak? Oh, susah Pak, saksi matanya nggak ada begini. Oh, udah pecat aja lo, ke Blok M aja lo bilang susah. Gimana lo kalau lo disuruh ke neraka, kata Kapolda. Jangan, itu cuma kita ngecek di dunia, bro. Di dunia itu masih jangkauan otak lo. Ongkos ke sono masih bisa lo naik ojek. Masih ada Grab lo ke Jerusalem. Ini lo pakai meriksa naik langit itu gila. Bilang Yesus nggak disalib lah. Kata Yesus, gue injek nih palanya. Bertobat lo. Jangan sampai lo dimatiin lah sama Yesus. Aduh. Oke. Jadi saya rasa cukuplah. Semoga Juma bertobat malam ini dan kawan-kawannya. Jangan sampai masalahnya Lucifer juga sudah merindukan si Juma. Jangan sampai lo ketemu Lucifer, nanti lo dijadiin sate sama Lucifer ya. Tobat lo Juma ya. Kalian gue semuanya ada di sini. Jangan suka coli kalian. Nanti kalian dibunuh sama Yesus ya. Tuhan berkati. Salam. Aduh, Mas Nuga. Ya, justru karena muda itulah harusnya pemberitaannya akurat. Lu kan kenapa cuma menerangkan gampang. Lu yang cari, jangan lu nungguin orang. Aduh, pemalas. Gimana saya yang cari loh, bukan kitab saya. Kan lu kan membahas salib apa enggak, itu kan gampang ngerjainnya. Kecuali kejadiannya di alam barzah. Aduh. Ini bukan masalah salib atau tidak salib. Saya bilang kita tidak mengkaji isi. Ini yang kita kaji adalah mata rantai penyampaian, itu Bang. Udahlah. Jadi saya udah cukup lah. Jadi terima kasih teman-teman. Saya serahkan ke yang lain ya. Tapi kalau mau ditanggapi terus, tapi saya udah dulu lah. Karena saya udah rasa ini udah kata Tuhan nih anak, kecuali hati beras gua dikasih tapi cuma nggak bisa. Artinya hari ini dua dari teman Kristen yang tidak mampu mengurai mata rantai penyampaian Bible. Satu tadi pendeta, satu lagi nabi. Kan gitu Bang. Iya kan? Diri aja cuma. Selain nabi aja nggak tahu mata rantai penyampaian Bible-nya itu dari mana ke mana, nggak tahu juga rupanya. Jadi mau kayak mana lagi tuh Bang Luka? Udahlah Bang, mending jualan sayur lontong aja lah daripada jadi nabi juga. Gimana? Mengajarkan King of King, tapi ternyata pemberitaannya nggak jelas beritanya. Mending Bang juga jualan ini aja lah, jualan lele aja Bang di Monas. Jalan di mending lo sejuma, mending lo ngajarin anak-anak kecil, gua ajarin kungfu, jualan rujak atau apa gitu. Nikah Luka, jangan apa. Gue udah mau nikah bentar lagi, cewek gue bule. Wis mantap, tapi laki. Cowok lah, cantik lah. Cowok. Cewek. Aduh, calonnya kok cowok Bang, gimana sih? Cewek cantik. Cewek.
Ya sudahlah, kita sudahi aja lah berarti. Iya, udahlah, Karena- udahlah, Bang. Artinya saya juga namanya juga kan kita kan harus saling memaklumi juga lah. Kalau lawan debat kita udah nggak mampu, jangan kita bal-bali nanti kan repot pula kan. Jadi ya tetaplah kita harus Ya saling. itu makanya aku bilang, ya udah kita tutup aja daripada lanjut Bang Luga juga nggak bisa memberikan data akurat. Cuma kan, mending kita tutup. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa ya teman-teman, malam ini dialog kita dengan Saudara Luga. Beliau ini salah satu nabi dari Kristen. Beliau sudah diakui oleh Rudi Yohanes sebagai nabinya. Rudi Yohanes ternyata belum sanggup memberikan data tentang mata rantai penyampaian Bible. Dari mana ke mana, kepada siapa, itu nggak ada. Kalau di Islam, Al-Quran maupun Bang hadis. Juma, saya cabut dulu Bang ya. Thank you ya. Hari ini Oke, gua oke, suka oke, Bang. ketawa. Gua Oke. ketawa banget gua. Baru malam ini gua debatnya asik banget, luar biasa memang. Memang harus ada lawatan ya. Bertobat ya Bang ya. Kalau mau dibaptis nanti saya yang baptis. Ya, Tuhan Iya. berkati. Shalom. Iya Bang ya. Oke sahabat-sahabat, kita saksikan ya. Biasanya Bang Luga itu berapi-api, tapi dengan tema ini beliau bingung dia mau bahas apa gitu ya kan. Padahal dia tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika dia Isra Mi'raj itu hanya menerima perintah sholat. Beliau tidak menerima pewahyuan Al-Quran. Tapi sengaja dia membahas tentang Rasulullah Isra Mi'raj karena ya itu tadi, dia cuma ngeles. Dia sudah paham betul bahwa kitab yang mereka punya itu hanya terjemahan. Jadi kita sudahi saja. Yang pasti hari ini sudah 2 pendeta ya yang kemudian saya katakan keok dengan tema ini. Jadi saya titip pesan kepada sahabat-sahabat yang ada di Zoom MMCI ini, ketika nanti ada berdialog dengan teman-teman Kristen, ajukan tema ini. Ajukan tema ini sehingga teman-teman di luar sana itu semakin yakin, semakin mantap imannya terhadap Al-Quran, dan yang tadinya ragu kepada Bible semakin ragu ya, terhadap Bible itu sendiri, bahwa Bible ini ternyata bukan firman Tuhan. Makanya banyak terdapat kontradiksi, banyak porno-porno di dalamnya, kemudian banyak hal-hal yang tidak irasional, yang irasional maksud saya. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.